cook yang memasak. Nah, Berarti bukan Kak Ayu yang memasak? Bukan dong. Ada cooknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Gizi, kembali lagi bersama saya Nur Anissa di podcast Obsesi, obrolan seputar gizi. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari alumni Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Kak, boleh sapa dulu dong sahabat obsesi kita pada hari ini. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, sering disapa Ayu. Saya lulusan tahun 2020. Kabarnya bagaimana hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, saya dengar-dengar nih, Kak. Kak Ayu ini kerja di pertambangan ya? Iya, betul sekali. Saya kerja di perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Wawoni atau Kabupaten Konawe Kepulauan. Nama perusahaannya apa, Kak? Untuk perusahaan tambangnya sendiri itu di GKP, Gema Kreasi Perdana, tapi kerjasama lagi dengan kontraktor catering. Nah, saya kerja di cateringnya, di GDSK, Global Dharma Sarana Karya. Kak Ayu sendiri nih, kenapa Kak Ayu lebih tertarik kerja di pertambangan? Kenapa ya kerja di pertambangan itu menurut saya lebih asik aja, karena kayak bisa pergi jalan-jalan gitu kan, ke mana-mana. Terus kita pasti tinggalnya di site itu, di tempat tambang itu, jadi otomatis kita keluar kota. Kak Ayu di pertambangan jadi apa? Nah, saya jadi nutrisionis di perusahaan catering tadi. Di perusahaan cateringnya saya jadi nutrisionisnya di kantin. Berarti di pertambangan itu juga ada nutrisionisnya, Kak? Iya, betul sekali. Oh, saya kira di pertambangan itu kayak kerja di kantoran saja. Ternyata ada nutrisionisnya. Ada, karena kan di pertambangan juga karyawannya makan. Iya, betul. juga. Dan Kak Ayu nih, selama kerja di pertambangan, fasilitas apa aja yang Kak Ayu dapatkan? Iya, dapatkan. Fasilitasnya itu tentunya mes ya, karena kita kan tinggal di dalam site itu sendiri, di lokasinya. Ya. Terus akomodasi pulang pergi, mulai dari tiket pesawat, tiket bus, gratis ditanggung sama perusahaan, uang makan di jalan. Terus karena kan yang saya tempati itu di kepulauan, otomatis saya nyebrang. Tiket ferinya juga ditanggung. Sangat luar biasa ya. Enak juga ya kerja di pertambangan, Kak. Nah, bisa jelaskan sedikit nih seputar job desk-nya Kak Ayu selama kerja di pertambangan sebagai ahli nutrisionis. Job desk-nya ya, tentu saja jadi nutrisionis ya. Nutrisionis itu kita mengatur pola makan atau mengatur konsumsi karyawan. Kadang buatkan diet buat orang yang sakit gitu, mengatur dietnya. Terus kita buatkan menu sebulan juga buat kantinnya kan, sana ada kantin, kita buatkan menunya. Terus di bagian cook yang memasak. Nah, berarti bukan Kak Ayu yang memasak? Bukan dong. Ada cooknya. Terus selain itu kita menghitung kalori yang akan dimasak. Terus selain nutrisionis, saya juga jadi HSE. HSE itu Health Security and Environment. Dia itu bertugas untuk keselamatan kerja, terus kesehatan karyawan, lingkungan kerja yang aman gitu, kebersihan. Berarti hanya memantau, Kak? Iya, betul sekali. Ibaratnya polisi di yang kantin gitu. Memantau makanan-makanan. Tapi selama pengalaman Kakak nih, kalau misalkan ada pekerja tambang yang keracunan, apakah sudah pernah kejadian atau? Alhamdulillahnya belum ya, tapi kita kan punya, kalau keracunan itu kita cek. Jadi setiap harinya itu, setiap makan
setiap ada masakan yang masak, saya akan buat sampel. Jadi sampelnya itu yang masih panas saya simpan di freezer. Nah, di freezer itu saya simpan selama 3 hari. Jadi kalau ada kasus yang seperti tadi, otomatis itu yang kita ambil, kita cek di lab. Dia keracunan karena makanan kita, atau mungkin makanan yang lain dari luar. Gitu. Oh. Nah, dan untuk yang paling menariknya nih Kak, Kak Ayu ini sebagai alumni ahli gizi ya. Iya. Tapi kenapa Kak Ayu lebih memilih bekerja di pertambangan daripada memilih bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas? Kalau itu mungkin belum rezeki ya lulus di rumah sakit. Tapi memang saya kan sukanya jalan-jalan seperti yang tadi saya bilang. Healing. Oh, selain dapat duit, ya kita bisa jalan-jalan. Kan di pertambangan itu otomatis daerahnya luas ya. Luas. Saya tuh suka jalan-jalan di daerah-daerah tersebut. Ada di pantai. Lihat di Instagramku atau di TikToknya juga banyak sekali jalan-jalannya. Karena saya orangnya memang suka jalan-jalan. Jadi lebih memilih keluar intinya. Saya lebih memilih keluar daripada tinggal di dalam. Oh, seperti itu. Dan Kak Ayu sudah berapa tahun nih bekerja di pertambangan? Untuk jadi nutrisionis di pertambangannya sendiri itu 1 tahun lebih. Sudah menjelang 2 tahun sih, tapi sebelumnya pas lulus dari Poltekkes Kemenkes Mamuju, saya memang pernah magang di salah satu pertambangan di Sulawesi Selatan, jadi admin produksi. Tapi tidak bertahan lama, mungkin cuma 6 bulan. Terus saya kembali ke Mamuju lagi, jadi enumerator. Di situ saya jadi enumerator. Selesai jadi enumerator, saya bantu dosen di penelitian, saya ikut-ikut penelitian dosen. Setelah itu baru saya masuk di nutrisionis di pertambangan. Dan yang uniknya ini nih, Kak Ayu, kenapa sih bisa tiba-tiba bisa bekerja di pertambangan? Awal mula ceritanya seperti apa nih? Awal mula ceritanya itu kan kita punya grup alumni. Jadi setiap lulusan Poltekkes, setiap lulusan Poltekkes Mamuju jurusan gizi itu punya alumni sendiri. Jadi punya grup ya? Punya grup. Saya di dalam grup itu. Nah, senior kita kirim lowongan di situ. Nah, di situ ini sudah terkirim yang di tempat kerja saya ini. Terus saya carilah di mana tempatnya, di Pulau Wawoni. Ternyata di Sulawesi Tenggara. Awalnya saya tidak tahu Wawoni itu di mana. Ternyata di Sulawesi Tenggara. Dan menurut saya itu terjangkau, masih di daerah Sulawesi. Jadi saya mendaftar di situ dan memilih di Pulau Wawoni. Pulau Wawoni. Nah, sangat menarik ya. Dan agak menguntungkan karena selain menyenangkan, dan tapi liburannya juga dapat banget. Malah setiap minggu saya keluar jalan-jalannya itu naik apa Kak? Di sana kan pantai pesisirnya itu, jadi saya tinggal keluar saja. Tapi kadang juga sama temannya kalau dapat waktu senggang, saya biasa keluar jalan-jalan. Kalau untuk waktu pekerjaannya itu di waktu apa Kak? Misal kayak kan ada tuh yang pekerjaan pakai shift ya. Kalau di nutrisionis saya pertambangan itu tidak. Saya masuknya jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Oh, berarti 24 jam? Tidak, jam 7 pagi keluar. Istirahat jam 7 malam. Oh, seperti itu ya. Nah, itulah tadi sharing-sharing ya Kak mengenai pekerjaan sebagai lulusan gizi. Dan ternyata saya juga baru tahu nih Kak, ternyata jadi lulusan gizi itu tidak hanya memiliki ranah di rumah sakit maupun di puskesmas, melainkan bisa bekerja di pertambangan. Banyak senior-senior juga. Selain saya banyak juga kok senior-senior. Banyak. Di Kalimantan banyak. Di pertambangan juga Kak. Nah, untuk teman-teman
alumni gizi nih atau adik-adik yang mau mengambil jurusan gizi, jangan takut. Iya, betul Karena sekali. kadang ada orang yang merasa di gizi tuh cuma Ya, masak-masak. cuma masak. Pemikiran orang-orang memang seperti itu. cuma Tidak- masak. Tidak dipungkiri sih, memang Iya. seperti itu. Tapi nyatanya menurut saya sih, kenapa kita diajarkan memasak juga di sini, karena kan nantinya kita yang bakalan mencicipi makanan yang dimasak sama orang. Jadi kita harus tahu porsi, kita harus tahu rasanya, kita harus kalau kita tidak tahu memasak, bagaimana caranya kita mau Mengajari orang betul sekali. memasak. Makanya kita diajarkan. Nah, itulah tadi perbincangan obrolan ya tepatnya bersama lulusan gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Terima kasih ya Kak Ayu sudah menemani podcast kita kali ini. Nah, dan saya Nur Anissa dan Kak Ayu. pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.